Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sempat serta nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di Masjid At-Taqarrub ini dalam rangka menjalankan salat Isya yang akan dilanjut dengan salat tarawih dan salat witir insyaallah. Amin. Yang kedua, selawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Nabi yang telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan adanya cahaya ad-dinul Islam. Bapak Ibu jamaah salat Isya yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki kultume dadaan nggih. Ngapunten nek kultume mboten sesuai dengan tema yang dijadwal. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan meninggal. Namun kematian bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya justru kematian merupakan pintu gerbang menuju kehidupan yang lebih kekal dan lebih abadi. Nah, namun ketika seseorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amal kebaikannya. Yang tadinya ia bisa mengerjakan ibadah sholat, ia tidak bisa lagi mengerjakan sholat. Yang tadinya ia bisa mengerjakan puasa, ia tidak bisa lagi berpuasa. Yang tadinya ia bisa mengunjungi Baitullah seperti berhaji, berumrah, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, ia tidak bisa lagi mengerjakan hal-hal itu semua. Namun Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, "Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa thalatha, shadaqatin jariyatin aw ilmu yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu." Yang artinya yaitu apabila seseorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amal kebaikannya kecuali 3 hal. Yang pertama yaitu sedekah jariyah, yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat, yang ketiga yaitu anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Mari kita bahas satu persatu Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yaitu sedekah jariyah. Sedekah jariyah yaitu adalah harta yang kita sedekahkan, yang kita keluarkan, namun manfaatnya masih terus dirasakan walaupun yang memberikan sudah meninggal dunia. Contohnya yaitu bersedekah untuk membangun masjid, untuk memberikan air kepada orang yang membutuhkan, atau untuk menyumbang buku ke perpustakaan. Nah, Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam sebuah hadis, yaitu ayyu shadaqatin afdalu shadaqatin fi Ramadan. Sedekah apakah yang paling utama? Yaitu sedekah di bulan Ramadan. Nah, sedekah ini sebagaimana yang dicontohkan oleh sahabat Nabi yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana ia menyumbangkan sekitar 20.000 dirham uang pada waktu itu untuk membeli sumur milik seorang Yahudi yang kemudian airnya bisa terus digunakan sampai sekarang. Itulah yang disebut dengan sedekah jariyah. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Investasi yang kedua ini atau hal yang kedua ini tidak membutuhkan harta, melainkan ia hanya membutuhkan ketulusan hati. Yaitu ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Bisa berupa mengajarkan anak-anak kita membaca Al-Fatihah, bisa berupa mengajarkan anak-anak kita tentang tata cara sholat atau tata cara wudhu. Nah, mungkin hal-hal yang bermanfaat untuk mereka di masa depan kelak. Itulah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Yaitu sebaik-baik di antara kalian adalah yang mengajarkan, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, oleh karena itu kita sebagai seorang manusia, seorang bapak, seorang ibu, marilah kita didik anak kita, kita ajarkan hal-hal yang baik kepada anak kita.
agar kelak di masa depan mereka juga bisa melakukan hal-hal yang baik yang nantinya pahala tersebut tetap mengalir kepada kita. Kemudian hal yang ketiga yaitu amal soleh, anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Ini masalah yang ketiga juga tidak kalah penting, yaitu anak soleh yang senantiasa mendoakan. Apabila kita mendidik anak kita dengan sepenuh hati, dengan penuh kesolehan, penuh peribadatan, anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang soleh, maka kelak di masa depan setelah kita meninggal, dia mungkin akan senantiasa memberikan doa kepada kita agar agar amal-amal baik kita tidak terputus. Mendidik anak bukan hanya sekedar menyekolahkan mereka agar sukses secara finansial, tapi juga memastikan bahwa mereka mengenal Tuhannya. Anak yang soleh adalah aset bagi kedua orang tuanya. Maka ketika kelak kita sudah tidak mampu lagi berucap, mereka lah yang akan mendoakan kita, yang akan mengetuk pintu langit untuk memberikan pahala, untuk memberikan ganjaran pahala kepada kita semua. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.